Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya sorry gue baru bikin video lagi, jujur nggak sempet banget, serius. Ya ini karena ada yang minta update, makanya gue bikin videonya. Nah ini habis subuh nih gue bikin videonya, ya kan. Jadi ini updatean yang berikutnya tentang kultur kutu air menggunakan kotoran lagi, apa namanya, menggunakan air lele. Nah ini dia. Ini yang kemarin gue bilang teman-teman ya, yang kemarin ini isinya Dapnia sama Moina, ya kan. Ini Dapnianya awalnya gue kultur, Moinanya nggak sengaja nempel di saringannya, ternyata dua-duanya berkembang. Nah ini udah sekitar 2 minggu teman-teman, ini udah layak ganti sebenarnya. Cuma ini gue nggak ganti sama sekali nih. Ini belum gue sifon sama sekali. Juga agak repot soalnya. Jadi kemungkinan ini gue ganti total aja. Gue mau panen, gue ganti total gitu ya. Gue panen, gue mau taruh gue mau kasih ikan gue aja ya. Jadi ini sebenarnya udah layak ganti teman-teman. Jadi ini kira-kira setiap 2 hari sekali ini gue tambahin air lele. Setiap 2 hari sekali. Ini yang gue nggak saring teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini perkembangannya. Bentar ya. Kok agak buram ya? Bentar. Susah banget nih fokusnya. Sorry. Nah ini dia. Masih lumayan teman-teman ya. Nah cuma ini menurut gue udah layak ganti emang. Untuk berkembang agak susah karena ada 2 spesies di sini ya kan. Nah tuh agak susah ya kan. Terus juga dia udah ada cyclopsnya di sini. Dan udah banyak kompetitor lain nih. Ini kayak macam ini kutu-kutu batu sebenarnya. Kayak macam kutu batu ya. Kayaknya emang kutu batu tapi dia nggak di dasar. Aku belum tahu nih apa. Jadi udah banyak banget kompetitornya dan udah banyak cyclopsnya juga nih. Orang bilang kutu jet, nah itu kutu jet tuh. Kutu jet tuh udah banyak nih teman-teman. Jadi ini udah layak untuk ganti ya. Nah, karena ini akan berkurang terus ya, perkiraan gue sih mungkin minggu-minggu depan akan habis gitu. Minggu-minggu depan udah akan susah untuk berkembang. Jadi ini ya. Ini untuk besar lagi agak susah nih. Kan kemarin bisa gede-gede tuh. Ini untuk besar-besar lagi udah agak susah. Nah, gitu. Ini udah layak ganti ya. Ini juga yang udah semingguan lebih. Ini udah gua ambilin ya. Ini masih gemuk-gemuk nih. Nah, ini masih bagus nih. Masih gemuk-gemuk. Cuma ya kayaknya emang udah ini belum gua tambahin air lele lagi ya. Ini airnya udah agak coklat. Harusnya sih sebelum warnanya agak coklat ditambahin terus. Jadi penggunaan air lele itu bisa seminggu bisa 3 kali ya. Seminggu bisa 3 kali, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Pokoknya kalau dia udah kelihatan agak bening, itu air lelenya dikasih lagi. Nah ini kan udah bening ini. Ini udah bening dan udah agak kecoklatan. Jadi perkembangannya udah agak kurang gitu. Nah itu ya teman-teman. Dan ini untuk yang lain-lainnya Dapnia ini banyak banget. Dan jadi masalah adalah karena gue banyak banget nih kulturnya tuh. 1 ya kan, 2, 3, banyak banget nih, 4, 5, 6. Ini lagi tuh. Tuh lagi. Ya bahkan gue tambahin ini nih udah 5 hari. Taruh sini juga ya kan, sini semuanya nih. Nah yang jadi masalah adalah air lele gue cuma segini. Nah itu yang jadi masalah. Jadi masalah baru. Jadi gue harus punya 2 bak minimal kayaknya. Ini terganggu nih akhirnya. Apalagi ya, jadi ini agak terganggu semua kultur kutu air gue gara-gara air lele gue cuma segitu. Kemarin gue ambil sampai tinggal 1/4 airnya. Kasihan banget lele gue. Nah ini yang pakai air ini. Apalagi pas gue pakai buat kultur gede kayak begini nih. Nah ini gue nggak bikin airnya jadi hijau. Jadi ini air lelenya dikit banget. Tapi ini sempat booming kemarin ya. Ini booming banget. Ini juga masih boom kayaknya nih. Masih lumayan lah ini. Masih lumayan ini perkembangannya tuh ya. Banyak nih air lelenya. Kutu air lumayan banyak. Nah nih. Ini gue kombinasi karena gue nggak sanggup pakai air lele semua. Jadi beruntung banget yang bisa ternak lele di kolam gede ya kan, beruntung banget menurut gue. Karena itu tinggal pakai aja tuh, enak banget. Nah tuh ya, oke. Air bekas lele enak banget. Nah seharusnya gue ternak lelenya di sini, cuma masalahnya ini nggak kena panas matahari langsung ya. Jadi ini bagus teman-teman. Apalagi kalau ini pakai air lele semua, luar biasa ya, keren. Nah ini perkembangannya. Ini udah harus dikasih air lele lagi nih. Cuma gue bingung, air lelenya segitu doang. Kalau gue ambil kasihan lelenya stres ya. Nah ini yang lain-lainnya perkembangannya lumayan. Ini Dapnia ya teman-teman. Ini Dapnia nih anak-anaknya. Nah itu juga Dapnia tuh. Gue nggak tahu nih. Ini airnya masih itu Dapnianya lumayan. Emang awalnya nggak kelihatan teman-teman. Karena tenggelam kan, kalau Dapnia nggak kelihatan. Pas sudah agak jernih airnya tuh banyak Dapnianya muncul. Nah itu ya. Oke. Jadi gitu perkembangannya. Ini udah harus ganti teman-teman. Jadi emang harus rajin-rajin sifon sebenarnya. Nah ini juga nih lumayan. Ini air udah agak coklat-coklat ya. Ini udah harusnya diganti. Ini yang gue uji coba disaring. Ini yang gue uji coba airnya disaring. Ternyata memang
kalau pengalaman gue disaring, lebih pengalaman gue nih yang disaring air lelenya lebih cepet coklat airnya. Perkembangannya juga bagus, sama kok mau disaring mau enggak sama. Cuma kenapa kok gue nggak disaring, karena gue tahu di yang gue saring itu banyak makanannya di situ, makanya gue nggak saring gitu. Nah ini dia, ini gue nggak saring juga, bagus ya perkembangannya. Ini gue nggak saring juga, bagus nih. Ini kalau mau diserok banyak nih. Nah ini ya, oke. Terus, nah ini yang jadi masalah satu ini. Ini yang jadi masalah. Gue belum dapat solusinya. Mohon solusi dari teman-teman juga, masukan dari teman-teman. Ini updatean gue. Ini agak sedikit bermasalah. Cuma ada nih kutu airnya. Cuma ini banyak nih kalau gue mau ambil. Cuma ini pada naik semua nih. Ini kotoran pada naik semua. Kotorannya pada naik semua nih. Nah, karena emang gue gak saring kan, kotorannya pada naik semua. Apa mungkin karena ini medianya kecil? Untuk yang medianya besar agak bagus sih sebenarnya, nggak terlalu ada masalah tuh ya. Ada yang ngumpul di sini nih. Ya, jadi untuk yang medianya kecil ternyata sedikit agak bermasalah nih. Ini kayaknya mungkin kalau ini gue bisa aduk nih. Ini kalau gue sih diaduk. Ini kemungkinan isinya kotoran, 1 kotoran, 2 gas. Kemungkinan gasnya ini ya berarti apa nih? Ini kalau nggak kotoran, gas, alga-alga yang naik semua nih. Ini pakan-pakan lele campur-campur ya. Kadang ini gas-gas hasil pernafasan. Gas hasil pernafasan. Gas hasil fotosintesis siang hari, kan fotosintesis ngasilin oksigen ya. Ini pada naik semua. Kotorannya jadi ikut-ikutan naik. Kalau yang gue lihat begitu. Jadi kalau kayak gitu tuh mungkin bisa diaduk dikit ya. Diaduk-aduk dikit biar kotorannya jatuh lagi. Yang gue pernah dapet sih ini kayak gini, kenapa? Karena kena air hujan salah satunya teman-teman. Ketika air hujan itu cukup deras, dia ngaduk kotorannya biasanya naik tuh. Bahkan ketika ada perubahan kondisi air secara drastis tuh kadang kotoran naik. Jadi makanya bagusnya kalau media-media kayak begini, kalau pengen awet, kalau gue sih saran ditutup aja. Ini makanya gue kasih penutup semua. Ini kayaknya kemarin kecolongan nggak ketutup, jadi pada naik. Jadi mungkin penyebab kotoran pada naik itu satu, kena air hujan, yang kedua itu karena kena air hujan dan keaduk-aduk ya, akhirnya kotorannya naik, dan karena fotosintesis ngasilin oksigennya bikin kotoran pada naik. Jadi mungkin bisa diaduk-aduk biar kotorannya jatuh lagi, karena kadang kalau kotorannya pada ke atas itu sih kutu airnya keganggu ya, kalau mereka pengen naik agak susah gitu. Tapi yang gue lihat sekarang sih ya, gue belum tahu ya apakah ini menghambat bener-bener ya kan, karena yang kemarin ini juga sempat terjadi di sini. Tapi ternyata bisa normal lagi dan tuh bisa banyak lagi gitu. Jadi silakan teman-teman uji coba. Nanti kita kumpulin hasilnya bareng, kita ambil kesimpulan bareng gitu. Ya biar kita eksperimennya bareng gitu. Itu ya teman-teman ya, updatean dari kolam kutu air gua. Dan gua kasihan sama si lele gua karena dieksploitasi ya. Baknya cuma segini, baknya segini doang, tapi airnya dipakai terus setiap hari tuh. Ini lelenya stres nih. Tahu dari mana stres? Biasanya kalau gua kasih pagi, gua kasih segenggam pelet itu habis. Gua kasih pagi segenggam pelet itu habis. Terus sore gua kasih segenggam lagi, habis lagi, cepet habisnya. Nah, semenjak gua eksploitasi dengan banyaknya semua nih, banyak banget nih, 1, 2, 3, kebayang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak banget nih pokoknya nih. Sama itu tuh gede banget tuh. Ini ukuran 2 meter ya, 2 meter kali 1 meter. Ya kan, sama yang di belakang tadi tuh. Ini gue eksploitasi, stres nih lele. Karena airnya bisa habis sampai setengah bahkan lebih. Terus gue isi ulang air baru. Emang dia kalau ini sih bagus. Kalau sistem sirkulasi kayak gitu kan lelenya jadi sehat ya. Dia nggak terlalu banyak kotoran di tempat lelenya ini. Tapi ya kasihan. Kadang abis gue lakuin kayak begitu, gue kasih makan pagi, itu sampai sore masih ada. Jadi akhirnya gue kasih makannya sehari sekali doang. Sekarang gue kasih makannya sehari sekali. Nah ini buat temen-temen, ini yang bagus kayak begini nih kalau saran gue. Nah yang bagus itu kotorannya air lelenya tuh yang hijau begini. Ini gue kenain matahari langsung. Ya mungkin karena airnya agak dalam dikit, jadi dia nggak terlalu panas, airnya nggak panas ya. Jadi mereka bisa bersembunyi di bawah. Terus juga gue tutup pakai jaring kayak begini. Nah, supaya supaya yang ngurangin panas lah. Mungkin kalau yang punya paranet silahkan ya. Gue kayak gini, jadi biar nggak gampang stres juga gitu ya kan. Kalau bisa, kalau emang pengen gak stres lagi, kalau lagi hujan ditutup aja. Karena kadang percikan air bikin dia stres. Karena katanya kalau pengalaman orang-orang yang ternak lele,
itu gampang stres biasanya kalau habis kena percikan air yang kencang gitu ya, kena kucuran air yang deras, itu biasanya lele nggak mau makan. Jadi biasanya sih dihindarin banget ngasih makan lele sebelum hujan atau setelah hujan. Ya itu yang dari yang pengalaman. Kalau berhubungan dengan stres itu kan harus tanya yang udah pengalaman ternak lele ya. Gue tanya yang ternak lele katanya begitu. Ya. Jadi gitu teman-teman, yang bagus itu yang kayak gini, yang warnanya hijau. Kenapa? Karena ada fitoplanktonnya gitu. Jadi gue saranin yang pengen pakai air lele, usahakan kalau memang bisa itu yang kayak hijau kayak gini, karena makanan plankton utama, makanan buat si kutu air itu adalah kelompok alga hijau. Ya kan kemungkinan alga hijau semua warnanya hijau ya kan. Jadi yang makanan utamanya yang alga hijau. Jadi saran gue kalau pengen pakai air lele, usahakan kena matahari sampai hijau baru dikasih gitu. Setelah digunakan isi air ulang gitu. Dan ini juga diisi air ulang juga. Kalau udah dikasih air lele, kalau bisa sebagian airnya dibuang dengan cara disifon gitu, sambil disaring nanti ya. Disaring nanti hasil kutu airnya dimasukin lagi ke sini atau dipanen. Itu teman-teman ya, jadi hasil updatean gue, alhamdulillah. Kalau menurut gue sih lebih sedikit masalah yang gue dapet pakai air lele, simple. Cuma masalahnya ini tadi, dengan media kultur yang cukup banyak berarti gue kurang air lelenya. Gue perlu beli bak satu lagi dan gue perlu ternak lele lagi. Di airnya bisa digunakan ke semua. Kalau nggak stres ini, kutirnya stres ya kan, kurang fitoplankton, lelenya juga stres gitu. Ya oke, mungkin itu ya dari gue ya, semoga bisa sedikit menjawab permasalahan yang teman-teman hadapi ketika menggunakan air lele, karena sama gue juga dapat masalah gitu. Nah dari masalah-masalah itu kita kumpulin bareng ya kan, biar kita dapat solusi gitu. Nah yang ini karena gue nggak cukup pakai air lele ya, makanya gue tambahin kotoran puyuh nih. Gue masukin kotoran puyuh nih, tuh gue plastikin ya, gue masukin kotoran puyuh supaya bisa nutupin lah. Karena dengan air lele gue nggak cukup nih, nggak cukup, makanya gue pakai kotoran puyuh. Mungkin itu bisa jadi solusi dari gue ya, kalau emang kotoran lele air lelenya masih sedikit. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.